Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas tentang hadis dari baginda Rasulullah SAW dalam kitab Ibnu Abi Jamrah, khusus hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ke-135. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah banyak Pak Ustadz, 135 ini. Coba setoran hafalan dulu kita, setoran hafalan. Ya. Enggak usah setoran hafalan, setoran pemahaman beda istilahnya, paham. Ini 135 hadis. Hadis yang ke-135. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Khalid, dari sahabat Rasulullah Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Inilah kalau wong itu baik lagi. Kalau wong rata-rata senangnya belajar hadis itu karena ada qala inilah. Qala ya. Qala bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian, man jahaza barang siapa, jahaza yang mempersiapkan, memenuhi kebutuhan dirinya atau orang lain. Ghazian orang yang berperang, baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Faqad ghaza, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala perang sabilillah tersebut. Waman khalafa, dan barang siapa yang tidak ikut atau tertinggal ghazian dari berperang di jalan fi sabilillahi, di jalan Allah, perang fi sabilillah, bi khairin, sebab melakukan satu amal kebaikan yang lain, sebab sibuk dengan amal kebaikan yang lain, amal ibadah yang lain. Faqad ghaza, maka sungguh dia pun faqad ghaza, maka sungguh dia pun mendapatkan pahala perang fisabilillah tersebut. Ya, perang fisabilillah. Jadi ini beberapa hadis terakhir ini kayaknya ini mengungkap atau membahas tentang keutamaan perang fisabilillah. Kalau sekiranya ada perang, kalau tidak katik perang, tidak usah nyiptakan perang. Nah itu ya, ini istilahnya hadis-hadis seperti ini bukan kok memberikan motivasi untuk orang membuat satu peperangan, bukan ya, tetapi misalnya kalau ada maka itulah niatnya orang-orang yang ikut berperang karena tugas bela negara, tugas yang dibebankan oleh negara kepadanya, maka diniatkan adalah ikut mendirikan salah satu syiar dalam agama. Jadi insya Allah peperangan atau pertempuran yang dia lakukan, maka insya Allah juga akan mendapatkan ganjaran perang fisabilillah. Ya. Jadi baginda Rasulullah seperti ini. Barang siapa yang mempersiapkan perang fisabilillah, mempersiapkan itu adalah jahaza, itu artinya memenuhi kebutuhan.
Memenuhi kebutuhan itu ya macam-macam, baik kebutuhan dirinya sendiri atau orang lain yang ikut perang, dia penuhi kebutuhannya, ya. Maka orang tersebut sungguh akan mendapatkan pahala ganjaran perang fisabilillah. Nah, ya. Meskipun dia tidak melok perang. Nah, ini ya, meskipun dia tidak melok perang. Nah, kemudian barang siapa yang juga tidak ikut perang sebab dia sibuk dengan tugas yang lain, dengan tugas-tugas kebaikan yang lain, sedangkan sebenarnya dia pengen perang, ya, tapi karena sibuk ada tugas lain, ya, atau ada halangan, ada uzur lain, ya, ada uzur lain, sebenarnya dia pengen ikut, tapi karena ada uzur dan tugas lain yang menjadikan dia tidak bisa ikut, maka dia juga juga akan bisa mendapatkan pahala perang fisabilillah tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian prinsipnya wong Islam itu, ya, dia tidak mau menciptakan perang. Ya, karena Islam itu sejatinya adalah damai. Tetapi kalau terjadi pertempuran, maka dia juga tidak ngelak. Ya, ya. Karena pertempuran diniatkan dengan fisabilillah, ya, fisabilillah. Maka dia juga tidak ngelak. Karena apa? Gugur fisabilillah itu adalah salah satu hal yang menyebabkan orang dianggap sebagai mati syahid, ya. Mati syahid. Gugur dalam tugas, ya. Nah, gugur dalam tugas termasuk bela negara, dan itu termasuk dalam keadaan mati syahid. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita wong sipil ini sebenarnya jangan kecil hati. Ketika ada orang-orang militer dikirim ikut perang, kita pengen, sebenarnya aku juga galak juga kalau dinyuk bedil. Kalau dinyuk bedil galak juga berangkat kemana itu. Cuman itu, ya, kita sibuk karena ada tugas lain. Tapi dalam hati kita sebenarnya galak. Nah, ini ya, dalam hati kita. Nah, bukan dalam hati, istilahnya ketika dalam hati itu kita itu kontra atau tidak galak, bahkan membenci hal tersebut sebagai hal, bahkan takut misalnya, maka ya tidak dapat kita pahala atau ganjaran perang fisabilillah. Nah, dalam hati kita juga pengen galak misalnya ketika diikutkan dengan perang fisabilillah, cuman karena ada tugas lain, misalnya tugas negara yang lainnya atau tugas-tugas kesibukan yang lainnya, sehingga kita tidak bisa mengikut, maka hal tersebut juga menjadi salah satu pengganti bagi kita, sehingga kita juga bisa mendapatkan ganjaran perang fisabilillah. Jadi sebenarnya mudahnya Islam itu, ya, tidak perlu nak repot-repotnya, ya, tidak perlu nak repot-repotnya. Yang penting senang lah dapat pahala, ya. Yang penting senang lah dapat pahala. Sama ya, dengan agama itu, ya, senang dengan agama itu lah dapat pahala. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Menolong Allah itu apa maksudnya? Senang dengan agama, ya. Senang dengan agamanya Allah, senang dengan agamanya Allah, ajaran-ajaran agamanya Allah, ya, kemudian membantu dakwah syiar agama Allah, senang, maka Allah akan menolong kita. Nah, itu, ya. Jadi sebenarnya mudahnya, ya, kita sebenarnya senang Masya Allah akan melapangkan segala kehidupan dan memudahkan segala urusan kita. Jadi khusus dalam fisabilillah ini, di akhir hadis ini Allah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak ikut, jadi baginda Rasulullah sebenarnya memberi ruang kepada kita bagi orang yang tidak bisa ikut dalam perang fisabilillah, tapi itu tadi, ya, khairin, sebab tugas yang lain, ya. Maknanya dia itu sebenarnya melakukan tugas itu sebenarnya senang, pengen ikut di perang sabilillah, artinya senang, ya, tidak takut dia kalau diajak perang, tapi karena ada tugas lain, nah, ya,
ada tugas lain, akhirnya dia tidak bisa mengikut. Nah, itu ya. Ya mungkin inilah juga jadi galak jadi galak jadi alasan sebagian wong. Aku tuh sebenarnya galak nih. Wah, jadi basa-basi. Wah, aku tuh sebenarnya galak nih ikut itu. Cuman kalau ada cuman itu sudah ya. Ya cuman, nah itu ya. Kalau sudah lah ngomong cuma itu, berarti tidak kemikut. Nah, itu ya. Jadi karena apa? Ya memang itu diberi ruang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barang siapa yang tidak ikut ya perang fi sabilillah ya, sebab tugas-tugas lain bi khairin ya, sebab melakukan amal kebaikan yang lainnya, faqad ghaza, maka sungguh dia juga akan mendapatkan ganjaran perang fi sabilillah ya. Makanya dalam saya katakan lagi tadi, senang pun sudah merupakan satu modal yang besar kepada kita ya. Senang, ketika kita senang dalam belajar pun sama. Kita senang dulu dengan misalnya pelajaran apa, senang dulu dengan pelajaran ini. Masalah paham tidak paham urusan kaget. Maka insya Allah kita rajin, ya, kita rajin. Istilahnya mempelajari agama tersebut. Senang dulu kita taklim misalnya, senang dulu kita belajar, senang dulu kita kumpul-kumpul dengan istilahnya dengan wong dalam hal kebagusan. Maka insya Allah ya, kita akan diberikan ke lapangan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita senang terhadap melakukan satu kebagusan, ya, melakukan satu amal kebaikan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini, bahwasanya hadis-hadis yang beberapa hadis terakhir ini berkenaan dengan perang fisabilillah, bukan kok masih lama ya Pak ya. Kalau masih lama kita lanjut hadis berikutnya ini ya. Masalah hadis berikutnya masih tentang perang juga ya, tentang kecintaan terhadap perang juga sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manih tabasa farasan, barang siapa ihtabasa itu arti aslinya menangkap ya, menangkap farasan, seekor kuda, fi sabilillah, karena perang di jalan Allah. Menangkap itu maksudnya apa? Menyumbangkan kudanya ya, kendaraannya, kudanya itu ditangkap kemudian diserahkan untuk kendaraan perang sabilillah. Jadi manih tabasa farasan itu seperti itu ya. Barang siapa yang bisa menangkap dan menahan kudanya, farasan ya, fi sabilillah, untuk ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudanya baik ya, istilahnya tidak mikut, apalagi kalau dia sampai mikut, iman kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tasdiqan, dan meyakini, membenarkan, biwa'dihi, dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna syi'abahu, syi'abun ini bagian-bagian tubuh ini ya. Fa inna syi'abahu, maka sesungguhnya makanan, ya, makanan. Fa inna syi'abahu, makanannya, wa rabbahu, dan pemeliharaannya, wa rausahu, dan kotorannya ya, wa baulahu, dan kencingnya kuda tersebut, fi mizanihi, akan ikut ditimbang sebagai amal kebaikan,
yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Masalah ini ya. Jadi misal menyumbangkan kuda untuk kendaraan perang fisabilillah. Jadi segala hal yang berhubungan dengan kuda tersebut, sampai makanannya, pemeliharaannya, sampai kotoran dan kencingnya pun akan menambah berat amal kebaikan orang yang menyumbang tersebut pada hari kiamat. Masya Allah ya. Ini ya. Jadi kembali lagi, ini sebagai motivasi bagi orang-orang muslim ya, ketika terjadi pertempuran, maka jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit untuk ikut nyumbang. Ya. Dan ini terbukti misalnya ketika kita pada zaman perjuangan kemerdekaan, rakyat kita membantu laskar-laskar misalnya, kan model itu. Karena apa? Sudah dimotivasi dari ajaran agama ya. Membantu meskipun hanya dengan bahan pokok, dia tidak ikut perang, rakyat tidak ikut perang, tapi membantu misalnya bahan-bahan pokok laskarnya, membantu sebisanya membantu laskar-laskar pejuang-pejuang dulu, maka itu juga akan mendapat tambahan amal kebaikan pada hari kiamat. Apalagi di zaman ada satu cerita di perang terakhir zaman Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk ya. Di perang Tabuk itu luar biasa ya. Di perang Tabuk itu ketika musim paceklik, wong kafir ini dapat info dari mata-mata, dari telik sandi, bahwa wong kafir Quraisy, bukan wong kafir Quraisy ya, wong dari kekaisaran Persia, kalau enggak Persia Bizantium ya, kekaisaran Persia atau Bizantium pada waktu itu ya, antara dua itulah, ini pengen menyerang Madinah, Madinah. Nah kemudian sedangkan waktu paceklik, akhirnya apa? Baginda Rasulullah SAW membuka apa kalau bahasa sekarang, donasi ya, donasi perang ya. Siapa yang pengen menyumbang untuk perang fisabilillah, maka akan dijadikan sumbangannya itu akan dijadikan sebagai pemberat amal kebaikan pada hari kiamat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir seluruh penduduk Madinah pada waktu itu nyumbang semampunya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sendiri ya menyumbangkan seluruh hartanya ya. Tidak katik yang disisa lagi. Sampai kemudian baginda Rasulullah nanya dengan Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kalau engkau sumbangkan seluruh hartamu, apa lagi untuk bagian anak istrimu?" Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? "Ya Allah, cukup ya Rasulullah, cukuplah Allah mencukupi kebutuhan anak istriku." Nah ini ya, jarang model ini kira-kira zaman kita sekarang ini yang punya pikiran seperti ini ya, yang lanangnya seperti itu, kemudian yang tinonya juga, nah, ya keluarganya juga sama ya, tidak apa-apa, mereka nerima ya. Nah zaman sekarang itu kadang lanangnya juga yang tinonya tidak nerima, nah ini ya, jadi kan susah. Nah zaman Rasul sahabat itu berpikiran sampai seperti itu, ya Allah, ya Rasulullah, biarlah Allah yang mencukupi kebutuhan mereka ya. Jadi sifat tawakalnya itu luar biasa tinggi ya. Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Jadi menyumbangkan seluruh hartanya. Nah Sayyidina Utsman juga diceritakan pada waktu itu menyumbangkan 1000 ekor kuda. Oh, ya. 1000 ekor kuda dan 1000 dinar. 1000 dinar tambah lagi 1000 ekor kuda. Memang Sayyidina Utsman konglomerat ya, konglomerat pada waktu itu ya.
menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menantunya Rasulullah juga konglomerat menyumbang seperti itu untuk persiapan perang, yaitu perang Tabuk. Ya. Jadi kenapa para sahabat dalam cerita-cerita itu, para sahabat-sahabat itu gemar menyumbang untuk hal-hal yang bersifat dengan kebaikan, karena punya keyakinan, ya, ini dalam hadis tadi kan, imanan billah, sebab punya keyakinan, kepercayaan yang kuat kepada Allah, wa tasdiqan biwa'dih, dan mempercayai, meyakini akan adanya janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perbuatannya yaitu tidak akan disia-siakan oleh Allah, ya, baik ketika nanti hidup di dunia maupun apalagi di akhirat. Nah, ketika memiliki keyakinan seperti itu, akhirnya banyak yang sukarela menyumbang, dan itu sebenarnya kebiasaan seperti itu sudah terjadi di negeri, di umat Islam di Indonesia waktu zaman perjuangan, dan zaman sekarang pun sebenarnya sama. Meskipun bukan masa-masa perang, sudah masa-masa damai, tetapi ketika menyumbang dalam hal satu kebaikan yang bersifat dengan agama, dianggap oleh para ulama sebagai salah satu sarana jihad fi sabilillah. Nah, sebenarnya kita juga sekarang banyak, ya, ada sumbangan langsung, ya, nyumbang untuk masalah kebaikan, misalnya pembangunan masjid, nyumbang langsung, pembangunan musola, pembangunan pesantren misalnya kan, untuk pengembangan ilmu agama dan lain sebagainya, banyak yang nyumbang, ya, memang sukarela. Karena apa? Karena punya keyakinan, keimanan kepada Allah, kemudian keyakinan bahwa sumbangannya tersebut tidak akan sia-sia nantinya, akan menjadi pemberat bagi timbangan amal kebaikannya pada hari kiamat. Jadi keyakinan itulah yang tidak dimiliki oleh wong agama lain. Ya, inilah kemenangannya kita wong Islam, ya. Kita punya keyakinan yang kuat tentang balasan hari akhirat atau hari kiamat. Aman agama-agama lainnya sudah selesai, hidup di dunia selesai, ya, tidak kati lagi urusan, ya. Mereka hidup di dunia inilah. Tapi ketika agama kita meyakini bahwasanya segala amal kebaikan kita di dunia ini berhubungan erat dengan timbangan amal kebaikan, sehingga kita banyak melakukan amal kebaikan, sumbangan-sumbangan seperti untuk membantu perkembangan agama dan lain-lain sebagainya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan oleh baginda Rasulullah ini, si kok kuda bae, ya. Dulu kan belum ada kendaraan perang, ya. Kendaraan perang kan cuma kuda itu bae, ya. Kuda, atau ada lagi yang lebih keren lagi, itu gajah, ya. Gajah, tapi gajah kan jarang, ya. Kendaraan perang itu cuma pasukan kavaleri waktu itu hanya kuda, ya, hanya kuda. Jadi kuda itu jadi kendaraan utama dalam perang, ya, makanya kuda akhirnya mahal. Nah, maka seluruh hal yang berkaitan dengan kuda, baik biaya perawatan sampai makanan, sampai itu galo-galonya ini, menjadi tambahan amal kebaikan pada hari kiamat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita semua senantiasa bisa mengambil intisari dari hadis ini, bahwasanya intisarinya bahwa menyumbang untuk perkembangan agamanya Allah, menyumbang atas nama agama ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia sampai nanti kehidupan di akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan, kepada Allah mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.